Bismillahirrahmanirrahim. Masih dipakai untuk khotbah Jumat, Ustaz. Oh, yang mejanya pakai meja itu. Bismillah. Cek satu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat azza-Allah wa iyyakum. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita taufik dan hidayahnya, kelapangan hati untuk dapat hadir mendengarkan beberapa patah kata yang semoga hal itu dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita di pagi hari ini yaitu wasiat malaikat. Malaikat yang dimaksud adalah malaikat Jibril. Di mana ikhwah, kalau kita bicara tentang masalah wasiat dan malaikat di dalam bahasa Arab, wasiat itu bermakna kalau makna daripada bahasa yaitu hiya ismun min awso yusi isoan, yaitu satu isim yang berasal dari kata awso yusi isoan, summiyat wasiyatan, dinamakan wasiat karena litisaliha bi amril mayyit karena masih ada hubungannya dengan urusan si mayit, dengan masih adanya urusan dengan mayit. Kemudian makna istilah al-amru bitasarrufi ba'dal mauti bitariqatit tabarru'i, yaitu hak untuk mengatur setelah meninggal dunia. Hak untuk mengatur setelah meninggal dunia dengan cara at-tabarru' dengan cara mendonasikan sesuatu, baik sawa'un kana dzalika fil a'yan aw fil manafi', baik kaitannya dengan benda tertentu atau manfaat tertentu. Itulah wasiat. Ikhwah, jadi kalau dikatakan wasiat secara istilah maknanya yaitu adanya hak
si mayit untuk mengatur sesuatu dikarenakan dia pernah memberikan sesuatu kira-kira. Dan itu setelah meninggal. Misalnya nih, si A misalnya, kalau saya meninggal nanti, harta saya yang si fulan diberikan untuk si fulan misalnya, yang tentunya harus memenuhi syarat dan ketentuan syar'i yang berlaku. Itu sebenarnya makna wasiat. Tetapi artinya kan si mayit ini punya hak untuk mengatur. Tapi yang diatur nanti setelah dia meninggal dunia. Dengan syarat ya, kalau dalam syariat kita syaratnya pertama harus tidak boleh daripada sepertiga. Kemudian tidak boleh berwasiat kepada ahli waris, la wasiat li ahli waris. Itu ketentuan-ketentuan. Artinya kalau dia bukan ahli waris dan dia tidak lebih daripada sepertiga, sah wasiatnya. Kapan ini diberikan? Yaitu setelah dia meninggal dunia, itu namanya wasiat. Tetapi sekarang wasiat ini ada makna yang lain, yaitu terkait dengan makna pesan. Itu wasiat, pesan kepada orang-orang yang ada di sekitar. Inilah makna daripada wasiat di sini, pesan-pesan. Tentunya biasanya pesan-pesan ini ketika ada manfaat, ketika ada satu maslahat, makanya ada yang dipesan-pesankan. Misalnya seperti yang kita katakan tadi contohnya. Kemudian pesannya malaikat. Ikhwah, kalau kita bicara tentang malaikat, karena malaikat ini masalah gaib, berarti pesan ini hanya bisa kita terima jika berdasarkan sanad yang kuat. Misalnya ini, kalau saya katakan, bapak-bapak, ibu-ibu, tadi malam malaikat Jibril datang ke saya, pesan besok sarapannya lontong aja. Kira-kira bisa diterima? Hah? Bapak bisa terima saya? Pesan malaikat Jibril ke saya. Kenapa? Antum pernah lihat di YouTube atau di Facebook, di mana setelah Rasulullah SAW wafat, maka Jibril selalu datang ke saya katanya, memberikan pesan-pesan ke dia. Tidak, kita nggak bisa terima itu, ya. Karena pesan-pesan ini hanya bisa diterima yang ada sanadnya. Karena pesan malaikat Jibril hanya bisa kita terima dari Rasulullah SAW. Dan kalau kita lihat, setahu saya ini tidak ada seorang pun sahabat yang mendapatkan pesan langsung dari malaikat. Ada antum pernah baca? Misal Ibnu Abbas mengatakan tadi malam malaikat maut datang kasih pesan misalnya. Tadi malam misalnya malaikat Jibril datang memberikan pesan-pesan atau nasihat untuk kaum muslimin. Pernah dengar? Pernah baca? Saya sampai sekarang nggak pernah membaca itu. Sahabat-sahabat yang mendapat pesan langsung dari malaikat, nggak pernah. Tapi yang anehnya, selain para sahabat, orang-orang sekarang ataupun yang disebut mungkin mereka merasa wali, mereka menyatakan diri mereka ada dapat pesan-pesan Jibril itu. Yang ini sama sekali nggak bisa kita terima. Kalau itu bisa kita benarkan, semua orang nanti masing-masing akan mengatakan dapat pesan, ya kan? Bahkan lebih parah lagi, ada yang menyatakan dirinya mendapat pesan langsung dari Rasulullah SAW. Bahkan ada yang mengatakan lagi ketika dia datang hadir, Rasulullah datang tua, Rasulullah datang Rasulullah. Ikhwah, kalau seperti ini dibenarkan, semua orang akan menyatakan seperti itu. Iya, semua orang akan menyatakan seperti itu, dan akan muncul syariat-syariat baru dengan alasan itu pesan Rasulullah SAW. Akan muncul syariat-syariat baru dengan alasan itu pesannya malaikat. Bisa rusak agama kita ini. Demikian ikhwah, bisa rusak. Makanya kalau kita lihat para ulama-ulama salaf dan para ulama-ulama mazhab tak
pernah ada yang menyatakan, misalnya Imam Syafi'i, kemarin malaikat Jibril kasih pesan ke saya, tolong disampaikan kepada kaum muslimin. Pernah? Atau Imam Ahmad misalnya, atau Imam Malik, atau Imam Abi Hanifah, satu orang pun tak pernah ada yang menyatakan seperti itu. Tapi orang sekarang ada nggak yang mengatakan begitu? Dapat pesan. Semakin ramai ikhwah, semakin ramai. Demikian, dapat pesan dari Rasulullah langsung, dapat pesan dari Pak malaikat langsung. Demikian ikhwah. Bahkan ada yang menyatakan dia kawan sahabat karibnya malaikat Jibril. Ini kan kalau bahasa kita sudah nggak sudah nggak waras. Demikian ikhwah. Yang seperti ini tertolak dalam Islam. Makanya para ulama kita memberikan batasan. Syariat itu yang ada dasarnya dari Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menurut pemahaman para salafus soleh. Kalau seandainya ada orang sekarang mereka dapat pesan langsung dari Jibril atau dapat pesan langsung dari Rasulullah, yang mungkin Rasulullah datang kepada dia, ya, Rasulullah datang kepada dia, kemudian dia pun menyampaikan. Kalau seandainya itu bisa terjadi dan itu bisa jadikan pegangan, tentu yang pertama sekali mendapatkan pesan-pesan itu siapa? Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Coba perhatikan, Rasulullah SAW ketika meninggal dunia, berapa hari setelahnya baru dikebumikan? 3 hari ikhwah. Kenapa demikian? Terjadi permasalahan di antara para sahabat. Galau para sahabat. Kenapa? Baru saja Rasulullah meninggal dunia. Makanya banyak para ulama yang mengatakan belum pernah ada musibah yang menimpa kaum muslimin sebesar musibah wafatnya Rasulullah. Itu dia musibah yang terbesar. Sahabat saja oleng, Umar saja oleng kan pada waktu itu. Umar oleng, dia hunus pedangnya. Siapa yang berani mengatakan Muhammad wafat? Ayo siapa? Kutebas lehernya. Sampai seperti itu. Umar aja oleng. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Baik, ketika terjadi Rasulullah wafat, kemudian peristiwa Saqifah Bani Sa'idah, itu permasalahannya sampai 3 hari ikhwah. Kalau seandainya tuh itu kalau nggak selesai, itu akan terjadi pertumpahan darah antara Muhajirin dan Ansor, antara sahabat-sahabat Muhajirin dan Ansor. Karena orang-orang Ansor, sahabat Ansor sempat mengatakan, lana wazir walakum wazir. Kami punya pemimpin, kalian juga angkat pemimpin kalian. Bayangkan, jadi 2 pemimpin jadinya. Dan Abu Bakar melihat ini bermasalah besar nanti kalau ada 2 pemimpin di kalangan kaum muslimin. Demikian ikhwah, masalah besar. Seandainya lah masalah besar begini, kalau orang-orang sekarang ada yang menyatakan bertemu dengan Rasulullah pesan-pesan langsung, seharusnya yang lebih berhak untuk didatangi Rasulullah yang mana? Tuh peristiwa Saqifah Bani Sa'idah. Seharusnya mereka dapat pesan langsung. Ketika akan terjadi hampir terjadi pertumpahan darah di Saqifah Bani Sa'idah, kan elok Rasulullah datang sebentar kan? Apa ini, tengkar kalian? Gitu kan? Mau bertengkar kalian? Udah angkat aja Abu Bakar, dah selesai. Kan selesai ceritanya. Kalau sudah Rasulullah datang kan selesai ceritanya. Udah angkat Abu Bakar, gak usah tengkar-tengkar. Dah aku balik ya. Balik lagi ke alam barzah. Tapi kan nggak begitu terjadi. Tapi orang sekarang berani-berani mengatakan seperti itu. Ikhwah, ini betul-betul nggak bisa diterima oleh akal yang sehat sekalipun. Yang bisa nerima hanya akal-akal yang nggak sehat aja itu memang. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ini kalau dibiarkan berkembang kacau. Syariat Islam akan kacau karena masing-masing punya pesan dari Rasulullah, punya pesan dari Jibril dan seterusnya. Itulah ikhwah azallahu wa iyyakum. Jadi ketika kita mengatakan kita akan membicarakan wasiat malaikat, ini hanya ada melalui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ikhwah azani Allah wa iyyakum, hadis ini yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, kemudian
dengan sanad yang sahih yang disahihkan oleh Imam Hakim, juga disepakati oleh Imam Az-Zahabi, kemudian Imam Al-Haythami juga menyetujui pensahihan hadis tersebut. Demikian juga Syekh Albani mensahihkannya. Hadis ini yaitu dari Sahal bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, dari Sahal bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atani Jibril, Jibril datang kepadaku. Jibril datang kepadaku. Faqala, dan dia berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, Ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Ya Muhammad, hiduplah kamu sesukamu, hiduplah kamu sesukamu, sesungguhnya innaka mayyitun, sesungguhnya engkau akan mati. Ini wasiat pertama. Wasiat kedua, wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh, cintailah siapa saja yang engkau senangi, karena sesungguhnya kamu akan berpisah dengan dirinya. Wa'mal ma syi'ta, beramallah sesukamu, fa innaka mujziyun bihi, karena sesungguhnya engkau akan dibalas dengan apa yang engkau kerjakan. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin terletak pada salat malam yang dia lakukan. Wa izzuhu istighna'u anin nas, dan kewibawaannya terletak apabila dia merasa cukup dari manusia, tak membutuhkan manusia. Ada berapa ini? Pertama, ya Muhammad ishma syi'ta, ya Muhammad hiduplah sesukamu, karena sesungguhnya apa? Engkau akan mati, itu satu. Yang kedua, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh, cintailah orang yang siapa saja yang engkau senangi, karena sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Tiga, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi, beramallah sesukamu, karena sesungguhnya kamu akan dibalas dengan amalmu tersebut. Wa'lam anna syarafal mu'min fi bil qiyamul lail, ya, ketahuilah bahwasanya kemuliaan seorang mukmin itu terletak pada salat malam yang dia lakukan. Yang kelima, wa izzuhu istighna'uhu 'anin nas, dan kewibawaannya tergantung dengan seberapa tidak butuh dia dengan manusia. Artinya semakin dia bergantung dengan manusia, maka wibawanya semakin turun. Baik, inilah yang akan kita bahas satu persatu di kesempatan kali ini. Ikhwah rahimallahu iyyakum. Perhatikan. Atani Jibril. Ini Rasulullah yang mengatakan. Jadi kalau Rasulullah menginfokan kepada kita, ya kita terima. Karena sanadnya sahih juga. Jadi bukan Pak, saya didatangi Jibril di malam, itu langsung tolak aja udah. Enggak usah pakai pikir-pikir sebentar. Saya harus pikir dulu apakah saya terima. Tolak saja lusa. Kalau sudah itu datang dari selain Rasulullah SAW, langsung tolak. Enggak usah pakai pikir-pikir, apalagi pakai doa, pakai sholat istikharah, enggak usah. Ya, langsung tolak. Karena emang nggak boleh dipercaya.
nggak boleh dipercaya. Apalagi memangnya apa Pak pesannya? Ya malaikat Jibril pesan mulai besok nggak usah salat subuh lagi saya. Tendangkan aja itu. Ini mengada-ngada ikhwah. Ya mengada-ngada. Emang nggak ada apa namanya khurafat yang seperti ini. Dan ternyata yang seperti ini banyak masih beredar di kalangan kaum muslimin, Pak. Masih banyak beredar di kalangan kaum muslimin. Demikian, ya. Baik. Atani Jibril, kata Rasulullah. Aku didatangi Jibril. Ya kalau Rasulullah biasalah didatangi Jibril kan. Faqala, dia berkata, ya Muhammad ishma syi'ta. Ya Muhammad, hiduplah sesukamu, fa innaka mayyitun, karena sesungguhnya engkau akan mati. Ini menunjukkan ikhwah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mati. Beliau wafat. Tidak ada seorang pun di antara manusia yang dia kekal sampai sekarang ini, termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk manusia ya, tidak ada manusia yang kekal sampai sekarang masih hidup. Tapi ada nggak sebagian kaum muslimin yang mengakui ada orang-orang tertentu yang sampai sekarang masih hidup, yang orang lama yang sekarang masih hidup? Ada nggak pernah dengar? Apa itu? Pernah dengar nggak Nabi Khidir sampai sekarang masih hidup? Pernah dengar? Iya. Sampai sekarang ada di antara kaum muslimin yang meyakini Nabi Khidir sampai sekarang masih hidup. Demikian. Jadi kadang-kadang dia akan datang sesuai dengan keperluan. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya. Jadi gimana kita bantahnya? Kalau kita katakan, terus mana kuburan Nabi Khidir? Mana keterangannya kalau dia sudah meninggal dunia? Kan kisahnya terakhir yang kita ketahui kapan? Kisah apa? Kisah dia dengan Nabi Musa kan? Kisah dia dengan Nabi Musa. Selebihnya kan kita nggak tahu. Mana buktinya dia mati? Ikhwah, kalau manusia sudah sekian ratus tahun, itu nggak perlu lagi bukti mana buktinya mati. Itu pasti mati. Tapi baik ikhwah, saya bacakan sebuah hadis yang menyatakan bahwasanya semua yang dahulu mati. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Umar radhiyallahu anhu. Karena ikhwah, kenapa ini harus kita ajukan dalil ini? Karena alasannya adalah tidak ada keterangan satupun keterangan yang menyatakan Nabi Khidir itu sudah meninggal dunia. Kalau Rasulullah kan nampak ada kuburannya, demikian. Tapi Khidir nggak ada. Maka kita katakan, kita bantah dengan dalil ini. Ya, dari hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab dari Rasulullah SAW beliau mengatakan, ara'aitukum lailatukum hadi, sesungguhnya malam kalian hari ini, mulai malam hari ini, ya, aku melihat kalian di malam hari ini. Fa inna ala ra'si mi'ati sanah minha la yabqa mimman huwa ala dhahril ardi ahadun. Bahwasanya di penghujung 100 tahun yang akan datang, maka mereka yang hidup hari ini tidak ada yang hidup setelah 100 tahun yang akan datang. Jadi kata beliau, saya bicara malam ini, semua manusia yang hidup di malam ini itu tidak akan ada yang hidup setelah 100 tahun yang akan datang. Artinya yang hidup hari itu 100 tahun yang akan datang itu sudah meninggal dunia semuanya yang hidup, ya, bukan yang akan lahir, ya. Misalnya nih, kalau saya katakan 100 tahun malam ini, berarti semua 100 tahun yang akan datang kita yang dulu di sini nggak ada lagi hidup, sudah meninggal dunia. Tapi kalau seandainya, kalau kita katakan kapan Nabi Khidir itu usianya di zaman apa? Nabi Khidir zaman Nabi Musa. Kalau dia masih hidup ketika Rasulullah mengatakan mulai malam ini, berarti Nabi Khidir pada waktu itu masih hidup kan? Dan kata beliau, yang hidup pada malam hari ini 100 tahun yang akan datang sudah meninggal dunia. Berarti
Kalaupun kita katakan Nabi Khidir hidup pada zaman Rasulullah itu, maka 100 tahun yang akan datang dia sudah meninggal. Selesai ceritanya. Demikian ikhwah, ya. Makanya para sahabat yang hidup pada zaman itu, di malam itu, 100 tahun yang akan datang sudah nggak ada lagi. Sudah meninggal semua. Beda halnya dengan yang beda halnya dengan yang lahir setelah itu, beda. Macam kita kan masih hidup, kan Pak? Ada yang di sini sudah meninggal? Sudah masih hidup. Demikian ikhwah. Jadi pernyataan bahwasanya Nabi Khidir itu masih hidup itu batil. Demikian. Jadi dalam masalah ini ikhwah, rahimanallah wa iyyakum, ini khurafat ini nggak boleh kita percaya. Ya, nggak boleh kita percaya. Oh, Jibril mengatakan, ya Muhammad innaka mayitun, ishma syi'ta fa innaka mayitun. Muhammad, terserah kamu mau hidup bagaimana, sesungguhnya kamu akan meninggal dunia. Artinya ikhwah, Rasulullah saja diucapkan malaikat seperti ini, dan kita tahu Rasulullah nggak akan mungkin hidup asal-asalan. Ini mirip dengan sabda Nabi SAW, fa illa tastahi illam tastahi fasna ma syi'ta. Kata beliau, kalau kalian nggak tahu malu, terserah mau buat apa saja. Kalau kalian tak tahu malu, terserah mau buat apa saja. Maksudnya, aman lah. Ya Rasulullah, buat apa saja gitu. Ini berarti perintah. Beliau menyuruh kita buat apa saja, terserah gitu. Dari makna konteksnya itu artinya, kalau kalian nggak tahu malu, silakan buat apa saja. Artinya ya, atur hidup kalian. Jangan seperti orang yang tak tahu malu, melakukan apa saja yang sekehendaknya, tanpa dia fikir boleh dan tidaknya. Nggak boleh seperti itu hidup. Jadi ini ikhwah, walaupun fasna ma syi'ta, lakukan apa yang kalian suka, itu bukan perintah. Walaupun kalimatnya perintah. Seperti ini loh Bapak Ibu sekalian. Saya sering memberikan contoh dan saya yakin mudah pahamnya. Kalau kita pesan ke anak kita, nak, kamu nggak boleh panjat ini, jangan manjat pohon ini, nanti kamu jatuh. Ya, insya Allah siap, katanya kan. Siapnya kan cepat orang sekarang. Siap. Suatu hari kita pulang ke rumah, kita lihat anak sudah manjat. Padahal kemarin baru kita larang. Kita katakan, nak panjat sampai pucuk kok panjat. Ya, mantap gitu. Artinya gimana? Memang disuruh panjat sampai pucuk. Gimana Pak? Bapak-bapak perhatian saya. Perlu diulang lagi kisahnya? Oke, diulang lagi. Minumlah aku dulu. Begini, Bapak telah melarang anak Bapak untuk manjat pohon. Ya kan, dilarang. Besoknya ketahuan Bapak pulang, dilihat si anak sedang manjat pohon. Udah. Lantas Bapak memerintahkan, nak, manjat ya. Manjat sampai pucuk. Manjat sampai pucuk panjat. Kira-kira itu suruh panjat atau apa maknanya? Kan melarang, tapi kan disuruh panjat sampai pucuk. Hah? Apa ngelulu namanya? Demikian, dari mimik si ayah, dari cara nyuruh dia manjat, itu si anak saya yakin tahu, pasti maksudnya turun. Ya. Atau antum melihat, nak, jangan main parit ya, nak. Iya ya. Besoknya dia sudah cari main parit, udah nyelam aja, nyelam gitu. Kira-kira emang disuruh, nyelam gitu. Kan tidak, itu perintah tapi maknanya larangan. Dan ini hanya bisa kita ketahui dari mimik, dari kondisi perintah itu sendiri. Kalau pakai tulisan nggak bisa. Ya, misalnya kalau kisah tadi itu dituliskan. Bapak datang, kemudian melihat anaknya sedang manjat pohon. Dia berkata, nak, panjat sampai pucuk. Itu apa artinya kalau ditulis? Tetap manjat. Makanya ikhwah rahimanallah wa iyyakum, ya, dalam masalah ini, ishma syi'ta. Muhammad, hiduplah, terserahmu mau bagaimana. Innaka mayyitun, kamu akan mati. Artinya semua yang dilakukan itu akan mendapatkan pertanggungjawaban.
akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari pesan ini juga menyebutkan bahwasanya Rasulullah itu meninggal dunia. Kalau sudah Rasulullah meninggal dunia dan tidak ada orang yang sudah meninggal itu balik ke dunia. Ya. Tidak ada orang yang sudah meninggal dunia itu balik ke dunia. Dalam satu riwayat hanya ada satu jenis orang yang dia minta balik ke dunia, tapi Allah tidak izinkan. Dia adalah seorang yang tewas dalam jihad fisabilillah. Lantas setelah tewas, meninggal, kemudian dia datang kepada Allah dan mengatakan, "Ya Allah, hidupkan saya lagi." Allah mengatakan, "Untuk apa kamu hidup lagi?" "Supaya saya perang lagi dan mati lagi." Hanya itu, hanya orang ini. Padahal dia sudah melihat surga, tapi dia kepingin balik di dunia untuk berperang lagi, untuk meninggal lagi. Apa kata Allah? Uskun, udah kamu di sini aja, udah, nggak usah balik-balik ke dunia. Makanya ikhwah, tidak ada yang namanya orang yang sudah meninggal dunia balik, termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali kepada pernyataan kita, seandainya Rasulullah dapat perkenankan dari Allah untuk balik ke dunia, maka para sahabatlah orang yang pertama yang lebih berhak untuk mendapatkan baliknya Rasulullah ke dunia. Karena banyak masalah-masalah besar. Ketika Rasulullah wafat, itu orang-orang Arab kan pada murtad semua. Kenapa Rasulullah nggak balik aja sebentar? Balik sebentar, naik mimbar. Aku sebentar lagi balik ini dari alam barzakh. Kalian orang-orang Arab Badui, jangan murtad ya. Taati Abu Bakar ya. Udah ya, oke, mantap. Aku balik ya, oke, ya begitu. Kalau seandainya boleh, Rasulullah yang pertama balik ke kalangan para sahabat. Demikian ikhwah. Jadi nggak ada balik. Rasulullah kalau sudah meninggal nggak ada balik, nggak ada balik ke dunia. Lantas bagaimana kalau sabda beliau, apabila orang berselawat maka akan sampai kepadaku? Kan akan sampai kepadaku, bukan berarti Rasulullah balik ke dunia. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Dan yang menyampaikannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, Rasulullah itu sudah meninggal. Meninggalnya posisinya ya mayit, dan sekarang beliau sedang mendapatkan mendapatkan nikmat kubur, dan dia tidak balik. Ya, seandainya dia balik, maka istri-istri beliau lah yang pertama beliau ziarahi, atau anak beliau satu-satunya yang masih hidup, yaitu siapa? Fatimah. Fatimah ini ikhwah, ketika Rasulullah meninggal, itu kakak-kakaknya sudah nggak ada lagi. Beliau tinggal seorang diri. Demikian. Ya, apalah salahnya Rasulullah balik sebentar, ngasih tahu, sabar ya nak ya, bentar lagi kau juga akan nyusul, kan gitu ya, akan nyusul, sabar aja gitu. Demikian. Tapi kan nggak seperti itu kejadiannya. Makanya ikhwah, kita sebagai orang yang berpegang dengan manhaj salaf punya standarisasi, nggak bisa digoyah-goyahkan, nggak bisa digoyah-goyahkan dengan berbagai macam syubhat. Kenapa? Karena standarisasinya Quran Sunnah menurut pemahaman para salafus saleh. Kalau ada yang mengatakan begini ikhwah, kita boleh menambah kata-kata sayyid. Kita boleh menambah kata-kata sayyid pada kalimat Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita boleh menambah-nambahnya ketika sholat. Alasannya apa? Alasannya karena Rasulullah kan tawadhu orangnya. Makanya ketika beliau mengajarkan kepada kita Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, tidak pakai sayyid. Tapi kitalah sebagai seorang pengikut beliau, kita tambahkan sayyid, karena sayyid itu artinya pemimpin. Rasulullah memang pemimpin umat. Demikian ikhwah. Ya, pemimpin umat, betul. Pemimpin seluruh umat manusia. Makanya kitalah sebagai adab kita kepada Rasulullah, maka kita katakanlah sayyidnya. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Begitu sebagai adab kita. Itulah alasannya. Gimana jadinya? Sementara Rasulullah mengajarkan para sahabat tidak pakai sayyid. Bagaimana ikhwah?
Gimana mau kita jawabnya? Misalnya saya ditanya nih, Ustadz, nama Ustadz siapa? Oh, saya adalah Dr. Haji Ali Nur LC MC MA MCK apalagi. Demikian. Kira-kira apa kesannya kalau saya jawab seperti itu? Songong kan? Songong orang ini. Demikian. Siapa nama Ustadz? Nama saya Doktor Ali Nur Haji hanya 3 kali karena haji 3 kali. Umrohnya 10 kali. Doktor Ali Nur LC MA MCK SPDI tahap apa lagi lah begitu. Kalau begitu saya jawab, saya songong namanya. Iya kan? Songong namanya. Tapi ketika orang lain yang menyebutkan, siapa? Oh, itu Ustadz Doktor. Gitu kan? Itu sebagai adab kita kepada mereka. Demikian. Sekarang demikian juga Rasulullah. Beliau ketika mengajarkan salawat nggak sebutkan Sayyid. Kenapa? Tawaduk beliau. Kita yang menyebutkannya pakai Sayyid. Nah, gimana jadinya? Ini ustaz kondang sering menyebutkan seperti ini dasarnya. Ikhwah, kita katakan bahwasanya para sahabat mengatakan mengajarkan mereka salawat sama seperti salam, sama seperti Al-Quran, sama seperti mengajarkan Al-Quran. Terus para sahabat lihat, tidak ada generasi yang lebih hormat, lebih mencintai Rasulullah ketimbang generasi-generasi yang lain. Itu standar kita. Sahabat ya. Ada nggak sahabat, riwayat dari sahabat mereka menyebutkan salawat itu menggunakan Sayyidina? Nggak ada. Apakah Anda lebih menghormati Rasulullah ketimbang para sahabat? Apakah Anda lebih mencintai Rasulullah ketimbang para sahabat? Kan tidak. Tengok para sahabat, bagaimana cara dia menghormati Rasulullah, bagaimana cara mereka mencintai Rasulullah, bagaimana mereka cara mengagumi Rasulullah. Udah, lakukan itu. Jangan ente buat-buat sendiri. Ente nggak ada apa-apanya dibandingkan sahabat. Begitu cara menjawabnya. Itulah sebagai standarisasi pemahaman Quran Sunnah menurut pemahaman para sahabat. Demikian ikhwah. Jadi ketika kita dalam sholat jangan tambah Sayyidina. Tapi kalau di luar sholat boleh, nggak ada masalah, ya, nggak masalah. Misalnya Sayyidina Rasulullah SAW bersabda, boleh, nggak ada masalah, karena kan ucapan biasa. Tapi kalau dalam sholat nggak boleh. Itu ikhwah rahimanallah. Itu namanya standar. Jadi sama seperti yang kata tadi. Loh, ini orang kiai ini syekh besar ini, makanya dia bertemu Rasulullah. Kita katakan saja, kita bandingkan dengan siapa? Untuk menolak ini kita bandingkan dengan siapa? Para sahabat. Ada nggak Abu Bakar datangi Rasulullah? Coba. Rasulullah itu ketika ditanya, siapakah orang yang paling kau cintai ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Yang laki-laki. Abu Bakar. Dari kalangan perempuan, anaknya yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Ya, anaknya Abu Bakar, Aisyah radhiyallahu anha. Tapi pernah nggak beliau datangi setelah meninggal? Kalau mereka saja tidak pernah datangi Rasulullah, apalah kita ini, gitu artinya. Demikian ikhwah, azanallahu wa iyyakum, ya. Jadi Jibril mengatakan, ya Muhammad, innaka mayitun wa in isma syi'ta fa innaka mayitun. Hiduplah sesukamu karena engkau akan mati. Kalau Rasulullah dikatakan seperti ini, apalagi kita maksudnya. Jadi intinya bahwasanya, ya, wasiat Jibril kepada Rasulullah artinya beramallah yang sebaik-baiknya. Jangan hidup asal-asalan. Hiduplah sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Adapun Rasulullah sendiri, beliau sudah meninggal dunia dan kehidupan beliau sama seperti manusia-manusia yang lain, tidak kembali ke dunia. Hanya memang ada beberapa keistimewaan, tapi bukan kehidupan dunia. Terus bagaimana begini ikhwah? Allah akan mengatakan, la tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya. Itu gimana? Janganlah kalian mengira orang-orang yang terbunuh fi sabilillah itu mati. Ketahuilah sesungguhnya mereka itu hidup. Sekarang mana lebih mulia? Seorang muslim yang tewas dalam jihad fisabilillah, yang dia dikatakan oleh Allah, jangan kalian kira mereka itu mati, sesungguhnya mereka hidup. Mana lebih mulia, mereka para Rasulullah?
Rasulullah. Kalau mereka saja dikatakan oleh Allah hidup, tentu Rasulullah lebih hidup lagi. Gimana jadinya? Hah? Ini syubhat termasuk ini yang sering disebut-sebut orang sufi. Ya, ikhwah azinallahu wa iyyakum. Bal ahya, antum lihat di surah Al-Baqarah. Kalimat jangan kalian katakan orang yang tewas dalam jihad fisabilillah itu meninggal. Bal ahyaun inda rabbihim. Bahkan mereka itu hidup. Hidup mereka ini hidup barzakhiyah, tidak hidup duniawiyah seperti kita sekarang ini. Hanya mereka dikatakan hidupnya, kehidupan barzakhnya tidak sama seperti kehidupan barzakh manusia-manusia biasa. Mereka memiliki banyak keistimewaan. Itu maksudnya. Bukan hidup lagi seperti kita. Demikian ikhwah. Saya tanya, di alam barzakh hidup apa enggak? Manusia hidup enggak di alam barzakh? Hah? Hidup. Seperti kita hidupnya? Beda. Buktinya ikhwah, apabila seorang mukmin akan diluaskan kuburannya sejauh mata memandang, terus yang di sebelahnya kemana digusur? Tandanya apa? Kudah, bahasanya bahasa al-barzakhiyah. Dalam sebuah hadis bahwasanya ketika roh seorang muslim itu sampai kepada Allah, kemudian dikembalikan ke jasadnya di kuburan. Lantas datanglah dua malaikat, faja'ahu malakan, datanglah dua malaikat syadid dan tihar, yang sangat kuat bentakannya, aswadan azraqan, yang warnanya biru kehitam-hitaman atau hitam kebiru-biruan. Warna apa ini? Dongker. Ada yang pakai dongker, ibu? Ada yang pakai dongker, bu? Itu warna malaikat nungkar nangkir tuh. Karena aswadan azraqan, bukan belang-belang, hitam dan biru. Dia biru tapi kehitam-hitaman atau hitam kebiru-biruan. Itu kan dongker kan, Pak? Demikian ikhwah. Kemudian fayujlisanihi, dan lantas dua malaikat ini menyuruh orang itu duduk. Kalau kita pikir-pikir gimana duduknya? Nggak bisa, nggak ada tempat duduk di situ. Bahkan nggak ada tempat untuk bisa bincang-bincang, nggak ada. Apalagi memberikan 3 pertanyaan, nggak ada. Alamnya sudah alam barzakh, kehidupannya lain. Sudah kehidupan barzakhiyah, tidak sama dengan kita. Yang apabila kita membicarakan masalah barzakhiyah harus berdalil. Karena tidak ada seorang pun yang punya pengalaman pernah hidup di alam barzakh lantas balik ke dunia dia menceritakan pengalaman saya kan kemarin waktu di barzakh, itu nggak ada. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Baik. Kemudian ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayitun, ya Muhammad hiduplah sesukamu karena engkau akan meninggal dunia. Kemudian ikhwah, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan surah Al-Imran ayat 144, wa ma Muhammadun illa rasulun, tidaklah Muhammad itu kecuali hanyalah seorang utusan. Qad khalat min qablihir rusul, sudah berlalu banyak utusan-utusan Allah. Afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum, apakah kalau di si Muhammad ini meninggal dunia atau dia terbunuh lantas kalian kembali kafir? Itu ikhwah, ini kan menandakan bahwasanya Muhammad itu meninggal dunia sama seperti manusia-manusia yang lain. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian yang kedua, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh, dan cintailah apa yang engkau senangi karena sesungguhnya engkau akan berpisah. Ikhwah, di dunia ini kaedahnya dua, imma kita yang meninggalkan orang yang ada di sekitar kita atau mereka yang meninggalkan kita. Ada nggak alternatif ketiga? Nggak ada. Nggak ada. Demikian ikhwah. Jadi Pak, kalau Bapak siapa yang paling Bapak cintai? Siapa kira-kira yang paling Bapak cintai?
selain Rasulullah yang sekarang masih ada? Hah? Nggak ada yang Bapak cintai? Istri Bapak nggak cintai? Biasa aja. Iya, mantap kali Bapak ini. Maksudnya biasa saja ini tidak sama seperti cinta kepada Rasulullah gitu ya Pak ya? Iya. Kalau antum kameramen dari tadi sibuk dengan kameranya ini. Kenapa? Ada error. Siapa yang orang yang paling engkau cintai hari ini? Yang ada lah yang hidup, jangan yang nggak ada. Keluarga. Di antara keluarga siapa yang paling spesifik lagi? Istri anak. Berapa orang istri antum? Satu-satunya. Iya, alhamdulillah satu. Peganglah yang satu itu. Jangan sia-siakan. Sudahlah satu disia-siakan kan sayang sekali. Ikhwah, orang yang kita cintai, istri kita, anak-anak kita. Boleh nggak kita mencintai istri, mencintai anak-anak? Ya, boleh. Itu anugerah dari Allah. Allah yang mengatakan, "Zuina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'amil harth." Manusia dihiasi dengan syahwat, mencintai wanita, anak-anak, harta benda, apakah emas dan perak. Kemudian mencintai apalagi kendaraan. Kalau dahulu kuda-kuda, kalau kita salah kendaraan. Mencintai hewan ternak dan mencintai tumbuh-tumbuhan. Itu dia ikhwah. Jadi kalau ada seorang laki-laki mencintai wanita, apakah itu tercela? Enggak. Kalau tiba-tiba datang rasa cintanya terhadap istri tetangga, tercela nggak kira-kira? Hah? Gimana? Tercela. Memang biasanya rumput di tetangga itu lebih hijau. Demikian. Ikhwah, pada dasarnya seorang laki-laki mencintai perempuan itu satu anugerah. Hanya saja syariat kita itu mengatur. Begini loh, kalau kamu mau mencintai seorang wanita, ini caranya supaya engkau bisa memilikinya, supaya engkau bisa dapat keluarga. Demikian. Tapi pada dasarnya laki-laki itu yang mencintai perempuan. Saya tanya, ibu-ibu mencintai kaum laki-laki nggak bu? Oh nggak ada ibu-ibu ya? Kalau ada laki-laki yang mencintai laki-laki ini gimana? Hah? Pegang ini orang, pegang, suruh tobat. Kalau nggak penggal lehernya. Nggak boleh seorang laki-laki mencintai laki-laki. Wanita mencintai perempuan. Gak boleh ikhwah. Dalam Islam apabila sampai terjadi perzinahan, hukumnya sepakat para ulama hukumannya mati. Hanya khilafiyahnya gimana cara mematikannya. Itu dia. Ada yang menyebutkan penggal leher, ada yang menyebutkan dibuang dari tempat yang paling tinggi, ada yang menyebutkan gak usah, taruhkan di bawah, kita batu itu kita lemparkan ke kepala dia biar mati dia. Demikian berbagai macam. Tapi semua sepakat untuk dimatikan. Dan yang dihukum itu ikhwah bukan hanya pelaku, korbannya juga bisa dihukum. Itu dia ikhwah. Gimana kalau ada seorang manusia laki-laki mencintai kambing? Gimana? Akhirnya dia lakukan hubungan dengan kambing. Dia dan kambingnya dibunuh. Tegas Islam dalam masalah ini. Ini syahwat yang salah seperti ini. Tegas. Kambingnya pun, Ustadz kambingnya apa salahnya? Iya dibunuh kambingnya. Dianggap gak halal di kambingnya. Ustadz daripada dibunuh kan mendingan kita sembelih aja Ustadz, masih bisa dibakar untuk sate kambing. Nggak boleh kok. Bunuh kambingnya, dibuang. Nggak halal lagi kambingnya. Sampai seperti itu tegasnya Islam. Supaya jangan ada yang salah. Nah sekarang ada juga lah yang melegitimasi dengan hukum LGBT itu kan ikhwah. Jadi ikhwah azallahu wa iyyakum. Jadi apa saja yang kita cintai, kita cinta pada istri, kita cinta pada anak-anak, harta benda, apalagi kendaraan, kemudian binatang ternak. Ada nggak yang suka dengan binatang ternak? Banyak. Dia saya punya teman, dia itu hobi ternak kambing. Dia melihat kambingnya, tahu ini Ustadz, ini kambing ini stres, ini sedang stres. Ada dia lihat saja. Dia lihat istri belum tentu tahu, tapi lihat kambing tahu dia. Lihat istri stres, dia bisa tahu. Karena istri pernah telepon saya stres dengan suaminya.
Demikian. Tapi dia lihat kambingnya stres, tahu dia. Demikian ciri-cirinya. Sampai seperti itu dia mendalami kambing ini. Kambing etawa. Itu dia. Dia tahu ini kambing ini sehat, ini stres. Tengok kotorannya begitu. Tapi itu dia lebih jeli terhadap kambing ketimbang istrinya itu pula. Kelebihannya beda-beda. Tapi antum jangan begitulah. Terhadap istri lebih tahu ya. Antum pulang ke rumah, istri antum diam, antum harus tahu maksudnya. Itu biasanya kurang uang belanja biasanya. Nah, demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya, Rasulullah saja tahu ketika beliau mau pergi haji, tiba-tiba di tengah jalan Aisyah menangis. Langsung tahu Rasulullah, anufisti anti, kamu haid ya, tanpa disebut-sebut. Jadi antum pulang, istri menangis, itu seharusnya sudah tahu apa sebabnya. Suami yang baik itu tahu. Suami yang nggak baik dia nggak tahu, malah responnya nggak bagus. Kamu masih nangis, cengeng kali, nangis saja kerjanya. Nah, begitu. Bukan ditanya kenapa nangis, kenapa masalahnya, bukan begitu. Masih nangis, malah dibentak-bentak, tambah nangis kawan. Demikian ikhwah, ya kan Bu? Taib. Cintailah apa yang kau cintai, karena sesungguhnya apa yang engkau cintai itu pasti akan berpisah denganmu. Imma kita yang meninggalkan dia atau dia yang meninggalkan kita. Siapapun dia, belum pernah ada sejarahnya orang yang sudah lama terus dengan orang-orang yang dia cintainya sampai sekarang. Demikian, sejak 1000 tahun yang lalu gak ada. Gak usah 1000 tahun yang lalu, sejak 150 tahun yang lalu ada? Gak ada. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi maksudnya apa ini ikhwah? Kalaupun engkau mencintai yang engkau cintai dari yang 6 itu, apakah istri, anak-anak seterusnya, cintailah mereka. Tetapi jangan sampai mencintai mereka itu membuat kamu menyimpang dari syariat, itu maksudnya. Boleh kita mencintai istri, boleh, tapi jangan sampai mencintai istri. Misalnya kata si istri, bang, saya boleh lah ya nggak usah pakai jilbab. Nggak apa-apa deh, yang penting kamu senang, nggak apa-apa. Bang, izin mau kemana? Mau jalan-jalan dengan kawan. Kemana jalan-jalannya? Ke Singapura. Mau ngapain? Ya nengok-nengok aja begitu. Oh silakan deh, penting kamu senang. Itu nggak benar seperti ini. Ya, itu cinta yang bisa merusak. Ya, cinta yang bisa merusak. Kemudian kita punya anak gadis. Ya, nanti malam mau bikin kawan-kawan ya. Kemana nak? Adalah kapan pulangnya? Jangan pulang malam-malamnya. Enggak ya, enggak malam, pagi pulangnya. Oh udah nggak apa-apa, yang penting kamu senang ya. Yaudah, apa cinta itu? Apakah si bapak yang mengatakan ini cinta? Pada dasarnya cinta, tapi cintanya itu menjerumuskan. Demikian ikhwah. Kita sayang dengan anak kita, kita sayangnya kita itu harus sesuai dengan koridor Islam. Demikian. Karena bagaimanapun cepat atau lambat dia akan berpisah dengan kita. Apalagi kalau anak perempuan ikhwah. Antum punya anak perempuan, dari kecil antum asuh, sudah bisa ini, sudah bisa itu, tiba-tiba sudah dia gadis, datang seorang pemuda yang melamar. Lantas gimana setelah itu, setelah dilamar? Kemana dia? Dibawa oleh si pemuda. Si pemuda ini gak pernah melihara anak kita, ya kan? Gak pernah melihara anak kita, gak pernah mendidik kita, sudah jadi dia yang hasilnya ke dia. Demikian, ketaatannya kepada siapa? Kepada suaminya, gak ke bapaknya lagi. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini kamu berpisah, gak bisa. Ya, gak bisa. Anak gadis antum akan lebih mentaati suaminya ketimbang antum. Itulah dia. Ya, habis, sudah selesai. Kalau anak laki-laki masih mendingan. Anak laki-laki masih dia bertanggung jawab terhadap orang tuanya, terhadap ibunya. Bahkan Rasulullah pernah ditanya, ayyun nas ahaqqu birajulin, ya Rasulullah, siapakah yang lebih berhak terhadap seorang laki-laki? Beliau katakan ummuhu, ibunya. Jadi ibu-ibu yang punya suami-suami yang laki-laki, ya kan Bu, punya suami yang laki-laki, itu kan suami ibu pasti punya ibu kan? Ibunya itu lebih berhak terhadap anaknya ketimbang ibu sendiri.
Itu dia. Iya. Jadi jangan protes kalau suami ibu perhatian dengan ibunya, dikit-dikit telepon, gimana mak, gimana umi, gimana. Jangan protes. Abang ini gimana sih, asik telepon aja dengan mama. Nanti dikirim duit. Jangan protes. Itu memang kewajiban dia sebagai suami. Dan boleh nggak seorang istri protes, bang? Masa yang abang kasih hanya ibunya abang, ibu saya juga kasihlah, gimana? Kembali ke suaminya, gitu. Sama kewajiban kita menafkahi, memberikan kepada ibu kandung kita dengan mertua. Oh beda. Jadi ibu-ibu harus tahu, para suami ini tidak punya kewajiban seperti kewajiban dia terhadap ibunya. Dan ibu harus bangga punya suami seperti itu, karena dia sedang mengajari anak ibu untuk bersikap seperti itu kepada ibu. Itu dia. Demikian. Ya, jadi ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah apa yang engkau cintai, karena sesungguhnya dia akan berpisah dengan dirimu. Itulah artinya ikhwah, nggak bisa, tetap akan berpisah. Secinta apapun tetap akan berpisah. Antum suka kendaraan akan berpisah. Imma kendaraannya yang akan meninggalkan antum. Kalau kendaraan meninggalkan kita itu kenapa biasanya? Dijual atau dicuri. Karena nggak mungkin kendaraan itu terus bersama kita sampai kuburan, itu nggak mungkin. Demikian, berpisah. Bisa kita, nggak maulah saya, biarkan saja. Ikhwah, oke, sampai meninggal kita, itu kendaraan masih ada. Dijual nggak? Ahli waris kita yang jual. Kita nggak mau jual, ahli waris kita yang jual. Demikian. Bisa, boleh nggak kita pesan? Nah, ini kan kendaraan ayah ini ayah suka sekali. Tolonglah nanti ketika ayah meninggal, tolong jangan dijual. Gimana? Wasiat ini bisa nggak dijalankan? Jangan dijual. Jadi biarkan aja lapuk dia. Gimana? Karena bagaimanapun yang namanya kendaraan sehebat apapun pasti akan rusak. Bisa nggak? Wajib nggak kita melaksanakan wasiat ini? Enggak. Nggak boleh kita melakukannya. Kenapa? Itu mubazir. Kan lebih bagus dikantongin itu apanya, sepedanya. Demikian. Apalagi sepeda sudah jadul misalnya. Mungkin bagi ayah kita dia punya kenangan dengan istrinya dahulu boncengan sepeda. Sekarang mana laku boncengan sepeda. Demikian. Mendingan dijual, beli sepeda motor, kan gitu. Begitu ikhwah. Jadi tidak usah dilaksanakan, jual aja. Demikian. Karena kalau sudah kita meninggal, itu semua harta kita sudah beralih untuk ahli waris, termasuk sepeda butut yang dipertahankan itu. Jadi kalaupun kita tidak tega menjualnya, ahli waris kita yang menjualnya. Itu ikhwah, tetap berpisah, tapi kita yang meninggalkan dia atau dia yang meninggalkan kita. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa termasuk apa? Teman, secinta apapun kita dengan teman, setia apapun kita dengan teman, tetap kita akan tinggalkan dia dan tetap akan meninggalkan kita. Hanya saja teman yang baik nanti, ya, itu akan tetap bersama di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam surah Zukhruf ayat 67, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Sesungguhnya kawan-kawan dekat nanti di hari kiamat akan menjadi musuh illal muttaqin, kecuali teman-teman yang bertakwa. Itu dia. Akan ketemu lagi nanti di hari akhirat. Apalagi keluarga kita, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman diikuti oleh anak-anaknya ataupun kerabat-kerabat yang beriman, alhaqna bihim dzurriyyatahum, mereka akan kami satukan dengan keluarga mereka. Jadi ketemu lagi di hari akhirat kalau keluarganya ikut beriman. Alhaqna, kami temukan. Sebagian mufassir mengatakan kalau seandainya ayahnya misalnya nih menempati derajat surga lebih tinggi dibandingkan anaknya, maka anaknya ini akan dinaikkan sesuai dengan tingkatan ayahnya. Jika anak yang tinggi
ayahnya di bawah, maka ayahnya akan dinaikkan. Begitu ikhwah, akan berkumpul. Tapi nanti akan berbeda fisiknya, ya, akan berbeda fisiknya, nggak sama seperti fisik kita di dunia. Kenapa demikian? Karena ikhwah rahimanallah wa iyyakum, fisik kita di dunia, kalau anak mana lebih tua, anak apa ayah? Saya kira perlu mikir tadi jawabnya. Ya, pastilah ayah lebih tua. Nanti di akhirat sama usianya. Begitu sama usianya. Dalam sebuah hadis sebutkan sekitar 40 tahun. Jadi si anak, kakek, nenek semua satu. Jadi Ustadz manggilnya apa nanti? Masih pakai abi, pakai nenek, pakai kakek? Allahu a'lam ya. Yang penting kita kumpul aja dengan keluarga dulu ya. Masalah panggilan nantilah kita pikirkan. Demikian ikhwah. Jadi demikian juga teman-teman. Mereka yang bertakwa nanti bertemu. Mereka akan bincang-bincang. Ya. Ikhwan 'alaiha mutaqabilin. Teman-teman yang mereka nanti akan berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Mereka akan berbicara, gimana kemarin perjalanan antum sampai surga? Waduh, saya hampir. Kalau saya kemarin memang sih agak cepat. Saya hampir masuk neraka. Untung kok pegang, kira-kira kan. Alhamdulillah Allah mudahkan untuk selamat dari neraka. Teman kita itu yang mana? Aduh, itulah saya nggak tahu tadi masih di neraka atau memang sesat kali dia itu. Demikian. Coba kita tengok di neraka. Betul dia ada di neraka. Jadi ada perbincangan antara penduduk surga dan penduduk neraka. Apa kata yang penduduk surga? Alhamdulillah, hampir saja saya masuk neraka. Kalau saya ikuti kamu, saya ikut bersama kamu di neraka. Jadi teman-teman yang begini juga ada nanti. Demikian, alhamdulillah, hampir saja dahulu waktu di dunia saya ikut kalian. Kalau enggak mungkin masuk neraka bersama kalian. Begitu ikhwah. Itulah dia. Jadi intinya teman-teman juga seperti itu. Kita sesayang apapun kita dengan teman-teman, tetap akan berpisah. Kemudian Rasulullah SAW, Jibril juga mengatakan lagi, wa'mal ma syi'ta fa innaka mujziyun bihi. Beramallah sesukamu, karena sesungguhnya kamu akan mendapatkan ganjaran atas amalan yang kamu lakukan. Demikian ikhwah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Surat apa? Zalzalah. Taib, zalzalah. Itu ikhwah. Ya, jadi sekecil apapun kebaikan kita akan dilihat nanti di hari akhirat. Sebesar apapun, kecil apapun keburukan kita akan dilihat akhirat. Makanya dalam soal kahfi sebutkan mali hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ini kitab model apa? Semuanya tercatat di sana. Bahkan apa yang kita lupakan itu tercatat di situ. Kita sendiri lupa. Demikian dan akan dibalas. Akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwah, i'mal masyat, terserah kalian mau buat apa, mau buat baik, mau buat buruk, terserah. Semuanya akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah pesan Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wasiat keempat apa kelima? Keempat. Wasiat keempat yaitu wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail. Ini dia. Ketahuilah bahwasanya kemuliaan seorang mukmin tergantung dengan qiyamul lail yang dia lakukan. Salat malam yang dia lakukan. Kalau salat wajib itu sudah standar. Ya. Tapi dia akan lebih mulia terkait dengan seberapa banyak qiyamul lail yang dilakukan. Dan alhamdulillah Ramadan kemarin insyaallah ya, qiyamul lail lengkap kan? Taib. Ketika masuk 1 Syawal gimana? Masih lengkap? Nah itu dia masalahnya Ustaz. Itulah masalah kita sekarang ini. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Itulah dia ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita berpuasa di Ramadan, syariat-syariat di bulan Ramadan itu mengajarkan kita agar kita membiasakan sesuatu yang mungkin tidak biasa kita lakukan. Di antaranya qiyamul lail, tarawih. Ya. Saya yakin ikhwah, semua kita semangat melakukan tarawih, apalagi kita ada masjid sendiri. Ya, tidak perlu khawatir
Nggak perlu teriak-teriak. Subhanallah kali ma'bud, nggak ada gitu kan? Nggak perlu begitu. Kita tahu ini sunnah yang kita buat di masjid kita. Demikian. Artinya apa? Kita semangat untuk melakukan qiyamul lail. Semangat untuk melakukan salat tarawih. Taib. Ketika malam takbiran, itu saya yakin malam takbiran itu malam yang paling tidak ada tarawihnya. Tidak ada qiyamul lailnya itu malam takbiran. Karena apa? Sibuk takbiran cuma satu malaman sampai subuh. Qiyamul lail enggak. Jadi kemana? Kan ikhwah azallahu wa iyyakum, kita kan berharap sebenarnya ya dari qiyamul lail yang kita lakukan itu adalah qiyamul lail berikutnya setelah Ramadan supaya kita terbiasa. Memang ikhwah, untuk menyamakan kualitas dan kuantitas ibadah kita di Ramadan dengan luar Ramadan itu nggak mudah ikhwah. Kenapa demikian? Perhatikan ikhwah, Ramadan itu pertama bulan yang berkah. Apa arti berkah? Hah? Gimana? Enggak. Yang dikatakan berkah, makna berkah pada dasarnya ziyadatul khair alal khair. Bertambahnya kebaikan di atas kebaikan. Jadi kebaikan lagi. Itu. Makanya ikhwah, kan mudah kita melakukan kebaikan ketika Ramadan ketimbang luar Ramadan kan? Kemudian apalagi ikhwah? Puasa. Ya, ibadah puasa. Lebih mudah mana kita taat ketika sedang puasa atau tidak sedang puasa kira-kira? Hah? Ketika sedang puasa, terutama puasa masalah mata, ya kan? Kita punya HP nih, kita lagi puasa nih, masuk gambar yang nggak senonoh. Kira-kira ketika sedang puasa kita gimana sikap kita? Astagfirullah, kan? Kalau nggak sedang puasa? Dan begitu, responnya tidak secepat ketika sedang puasa. Demikian, bahkan ada di klik saat di zoom, di zoom lagi dengan dia, di zoom, diperbesar. Demikian, itulah kalau kita nggak sedang puasa, makanya diwajibkan puasa supaya kita lebih mudah untuk taat. Kalau kita marah-marah, itu bisa ada yang mengatakan, Pak jangan marah, puasa, gitu kan? Diingatkan, itulah kalau sedang puasa. Makanya orang yang sedang puasa itu lebih mudah untuk taat ketimbang tidak puasa. Apalagi ikhwah, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Kemudian ada lagi yang lebih penting, diikatnya setan. Nah, itu dia ikhwah. Kalau sudah setan gentayangan, pasti dia mengajak kemana? Mengajak, sholatlah kalian gitu. Kalau setan gentayangan, yang diajak ngapain? Maksiat, tak akan mungkin. Bangun bang, sholat. Ada? Itu bukan setan, malaikat itu. Setan itu malah ngencingi. Makanya kalau ada orang yang tidur sementara dekat masjid, toanya ke kamar dia, nggak dengar adzan, dikencingi setan itu. Demikian ikhwah. Antum kalau punya musuh, tiba-tiba dikencingnya antum, marah nggak? Hah? Antum punya musuh nih, elok dikencingnya kita, marah nggak kira-kira? Atau sabar? Marah. Yang paling musuh dengan kita itu iblis, setan. Dikencingnya kita harus marah. Dengan cara bagaimana? Mawas diri. Enak saja dikencinginya saya. Demikian. Berikutnya jangan lagi. Jangan mau lagi dikencingi syaitan. Begitu maksudnya ikhwah. Ya. Makanya itulah ketika Ramadan itu luar biasa. Oleh karena itu coba saya tanya ikhwah. Lebih mudah mana kita puasa di Ramadan atau kita ke Syawal? Itu kan? Itu kan? Padahal Ramadan berapa hari? 30. Syawal 6. Untuk memulai Syawalnya sulitnya minta ampun. Untuk menyelesaikan 6 harinya nggak banyak-banyak. Sulit. Ada yang sampai sekarang belum puasa dia. Tinggal berapa hari lagi? Ada 10. 12 hari lagi. Ikhwah. Kita sudah tahu dengarnya hadis-hadisnya tentang Syawal ini. Man shoma Ramadan summa ataba sitta min Syawal kana qasyamid dahr. Barang siapa yang puasa Ramadan lantas dilanjutkan dengan Syawal, maka dia seperti puasa 1 tahun. Senang kita kan? Memulainya yang susah. Halal bin halal, apalagi kita kan di Indonesia ini. Hari rayanya kan sampai sebulan. Selagi masih ada tuh kacang bawang, masih raya kita ini. Demikian. Kalau sebenarnya hari raya berapa hari?
Satu aja kan sebenarnya. Tapi kita bonusnya itu yang suka. Demikian, hari ini halal bil halal, besok silaturahmi. Demikian. Apalagi ibu-ibu ditambah dengan masa haid yang dia tinggalkan. Itu kalau leler dikit udah kehabisan Syawalnya. Bapak-bapak alhamdulillah lah karena nggak ada haidnya. Iya kan? Demikian. Nah, yang masih belum mulai tinggal 12 hari lagi. Ikhwah, kenapa lebih mudah puasa Ramadan ketika puasa Syawal? Kenapa kira-kira? Itu diantaranya itu. Artinya temannya banyak. Makanya salah satu hikmah mengapa salah satu kasih sayang Allah itu menyuruh kita untuk mewajibkan kita puasa. Karena Allah tahu kalau seandainya, hai orang beriman, disunahkan kalian puasa Ramadan, kira-kira berapa orang yang puasa? Palingnya aki-aki yang sudah mau meninggoy, ya kan? Itulah yang mau puasa. Yang masih muda-muda, yang masih selera makan kuat, selama masih sunnah nggak lakukan itu. Demikian. Itu diantaranya sama seperti kenapa kita wajibkan anak-anak kita belajar. Padahal kalau dia tanya, kita tanya ke dia, nak, kamu suka belajar atau main? Kira-kira apa jawabannya? Main. Wah, kita saja masih merasa waktu sekolah dulu yang paling kita suka waktu keluar main-main kan, waktu pulang kan? Itu waktu yang paling favorit itu. Pas waktu libur, apalagi pas waktu belajar guru rapat. Kan ribut tuh kelas dibuatnya. Demikian ikhwah. Makanya kalau diikuti kehendak mereka nggak sekolah. Tapi kita orang tua yang tahu apa yang bermanfaat untuk dia, kita wajibkan dia belajar. Demikian kalau mereka sendiri nggak paham. Itulah dia ikhwah. Itulah dia, Allah tahu ini kalau nggak diwajibkan nggak puasa-puasa. Makanya diwajibkan. Akhirnya ketika kita puasa bareng-bareng kan lebih ringan kan? Lebih ringan ikhwah. Kalau puasa Syawal masalahnya juga seperti itu, nggak bareng. Apalagi sudah masuk kerja. Kita lagi puasa, kawan sebelah pesan es teh dingin. Dilihat itu gelasnya berembun, dinginnya sampai kemari nih. Demikian ikhwah. Nanti lagi puasa, ada yang traktir nih yuk. Halal yuk, saya mau traktir begitu. Kita sedang puasa. Nah, itu gimana? Kan goyang itu ikhwah. Cuman udah kita puasa, nggak ada yang ngajak makan. Jarang-jarang bapak ini ngajak makan. Demikian ikhwah, goyang, banyak godaannya. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Itulah dia. Oke, itu kan masalah puasa. Saya tanya, lebih mudah mana kita qiyamul lail di bulan Ramadan atau qiyamul lail ketika luar Ramadan? Nah, itu juga kan? Itu juga dia. Di antara pengaruhnya apa? Bareng-bareng juga kan? Bareng-bareng. Demikian. Di sini ada nggak jam-jam 1 gitu sholatnya? Ada di sini. 10 terakhir. Nah, ada kan? Coba dibuat selain Ramadan. Coba tes. Kalau ada yang datang. Oh, kan waktu itu kerja juga kan 10 terakhir itu. Tapi tetap diusahakan. Begitulah berkahnya Ramadan ikhwah. Saya tak tanya lagi nih, mana lebih mudah kita baca Quran di Ramadan atau luar Ramadan? Ramadan ikhwah. Ada yang 1 hari 1 juz. Setelah malam takbiran ada yang sampai sekarang nggak buka Quran, ada nggak? Cuti, masya Allah. Sudah 17 hari cuti, 18 hari. Demikian ikhwah. Makanya buka lagi Qurannya, ambil lagi Qurannya. Demikian. Makanya saya katakan, untuk menyamakan kualitas dan kuantitas ibadah kita ke Ramadan dengan bulan Syawal itu sulit. Tapi minimal ikhwah janganlah ditinggalkan. Itu dia. Kalau ketika Ramadan kita tiap hari qiyamul lail, luar Ramadan adalah seminggu itu 2 kali lah, 3 kali lah begitu. Jangan tinggalkan. Ketika Ramadan kita baca Quran 1 hari 1 juz, one day one juz kata orang kan. Jadi ketika kita di luar Ramadan, bacalah paling tidak setengah juz atau seperempatnya atau 2 halaman, tapi terus. Tapi kan sedikit Ustaz, nggak apa-apa sedikit, tapi continue ya. Karena Rasulullah katakan ahabbul a'mal ilallah adwamu wa huwa in qalla. Sebaik-baik amalan adalah yang paling continue walaupun sedikit. Demikian ikhwah, ayo balik lagi, baca lagi Qur'annya. Sudah lama kita lalai tak baca Qur'an. Demikian, mumpung masih adalah aura-aura Ramadannya itu kan.
masih bisa kita bangkitkan lagi. Tapi kalau sudah 3 bulan baru sadar, untuk balik lagi itu susah. Ya. Jadi ikhwah, apa yang pernah kita lakukan jangan tinggalkan sama sekali. Lakukanlah, yang penting terus ada walaupun hanya sedikit. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, jadi sesungguhnya kemuliaan seseorang itu ada seberapa banyak ya terkait dengan qiyamul lail yang dia lakukan. Kemudian yang kelima, wa izzuhu istighna'u 'anin nas, dan kewibawaannya tergantung sejauh mana dia ketidakbutuhan dia kepada manusia. Artinya ikhwah, kita kan makhluk sosial. Masuk sosial itu sangat tergantung dengan manusia. Tetapi ketergantungan kita itu semakin kuat tergantung kita kepada manusia, semakin hilang kehormatan kita. Semakin hilang kehormatan kita. Kalau kita minta tolong, dikit-dikit minta tolong, tolonglah, tolong ini, tolong itu, ikhwah, orang akan meremehkan kita. Jadi permasalahannya apa? Permasalahan adalah jaga diri kita, jangan minta-minta ke orang. Upayakan, kalau kita masih bisa usahakan sendiri, usahakan sendiri. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada Abdullah bin Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah." Kalau kamu minta kepada Allah, kalau kamu minta tolonglah kepada Allah, itu dahulu. Ya. Adapun kepada manusia itu kalau bisa hanya untuk darurat saja. Kalau kita masih bisa tangani sendiri. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Jangan sampai misalnya kita di sini nih, kita mau minum, tolonglah ambilkan itu minuman saya, taruh sini. Ini suatu hal yang mudah nggak? Mudah. Tapi kalau terus-terusan kita minta, lebih berwibawa kita kalau kita ambil sendiri. Ya, kadang-kadang orang akan menawarkan, Ustadz biar aja saya ngambilkan. Demikian. Tapi kan boleh nggak kalau orang menawarkan? Kita terima? Boleh. Boleh kita, kalau ada yang menawarkan kita terima, boleh. Demikian ikhwah. Tapi kalau dia nggak mau juga nggak apa-apa. Aduh maaf, saya ambil sendiri aja bisa. Demikian ikhwah. Ya, jadi jangan terlalu tergantung kepada manusia, maka kewibawaan dan kehormatan kita itu akan berkurang. Ya, berkurang. Dalam sebuah hadis sebutkan, Rasulullah mengatakan, izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah kamu terhadap dunia, Allah Subhanahu wa taala akan mencintaimu. Wazhad fi biman fi aidin nas. Zuhudlah kamu dengan apa yang dimiliki manusia, yuhibbukan nas, maka orang-orang akan mencintaimu. Demikian ikhwah. Ya. Makanya kita dilarang minta-minta begitu, dilarang. Kadang-kadang kan kalau ada yang pergi, mau kemana bang? Mau kemana mas? Besok saya mau ke Yogyakarta. Terus mau ke Garut. Garut, enak sekali lah itu dodolnya. Ya, enak sekali itu dodolnya. Jangan lupa ya titip dodol Garut. Terus hanya titip, nggak titip duit. Demikian, titipnya banyak tapi duitnya enggak. Ya, kalau setiap kita mau pergi kemudian banyak titip, berikutnya kalau mau pergi bilang-bilang nggak? Nggak bilang-bilang. Kalau ada orang yang perginya diam-diam nggak bilang-bilang, berarti biasanya kena korban penitipan itu. Demikian, banyak yang titip tapi tidak nitip duit. Demikian ikhwah, ya. Apalagi kalau sama kawan kan sering kena sindir. Mana nih? Mana oleh-olehnya? Oh gitu kan. Mana oleh-olehnya? Begitu ikhwah. Dan itu dilarang. Ya, itu sama dengan meminta-minta, enggak dibolehkan. Itulah ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Oleh karena itu, ya, ikhwah azinallahu wa iyyakum, hendaklah kita berupaya jangan meminta. Selagi kita masih bisa melakukan sendiri, lakukanlah sendiri. Ya. Boleh nggak kita menyuruh-nyuruh anak-anak kita? Gimana? Ikhwah, boleh, tapi dalam rangka mendidik dia untuk berbakti kepada orang tua. Kalau kita nggak menyuruh dia, lantas dia nggak tahu kerjaan. Misalnya seorang ibu, dia lagi cuci piring,
anak gadisnya mau bantu, maaf nak, mama bisa sendiri, kamu duduk aja, duduk tidur, makan tidur aja udah, begitu. Enggak, ajak dia. Kenapa? Dalam rangka proses pendidikan. Antum punya mahat, ayo kalian begini, kelompok ini bersihkan ini, itu dalam rangka pendidikan, dibolehkan. Tapi kalau hanya sekedar kepentingan pribadi, tidak ada di sana pendidikan, maka upayakan jangan meminta. Ya, jangan meminta. Makanya ikhwah, para sahabat bukan hanya generasi yang tidak pernah meminta, tapi bahkan yang fakirnya pun dikira orang kaya. Ya, sebagaimana sabda Nabi, firman Allah Subhanahu wa taala, lil fuqara'il muhajirin, orang-orang fakir muhajirin, Allah menyebutkan yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf. Orang-orang jahil mengira mereka itu orang-orang kaya. Dia orang fakir sebenarnya, tapi dikira orang kaya. Kenapa? Minat ta'affuf, karena mereka itu tak pernah meminta. Makanya ikhwah, untuk zakat itu lil fuqara wal masakin. Fuqara yang pertama, miskin yang kedua. Kenapa demikian? Sebagian ulama membedakan, kalau fakir ini mereka yang nggak minta-minta, kalau yang miskin mereka yang minta-minta. Demikian ikhwah, itu perbedaannya. Di antara perbedaannya, Allahu a'lam bissawab. Demikian ikhwah azallahu ayyakum, semoga bermanfaat. Ya, semoga bermanfaat. Terus kalau ini, apa bedanya ikhwah? Bedanya zuhud dengan wara'. Zuhud itu apa? Apa makna zuhud? Iya, dikatakan zuhud yaitu tarku syai' ma la yanfa', yaitu meninggalkan sesuatu ma la yanfa' fil akhirah, yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Zuhud namanya. Orang yang zuhud yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaat untuk akhirat. Kalau wara', ini ikhwah, meninggalkan sesuatu yang tidak ada pahala, meninggalkan sesuatu yang meninggalkan sesuatu yang dilarang. Itu wara'. Jadi orang wara' yaitu apa saja yang dilarang dan yang syubhat ditinggalkan. Makanya orang wara' ini masih main bola dia. Orang wara' masih main bola. Kenapa? Selama tidak ada larangan dan selama tidak ada syubhat, dia masih lakukan. Itu wara'. Tapi kalau zuhud enggak. Zuhud itu ada enggak faedahnya untuk akhirat? Kalau enggak ada, ditinggalkan. Walaupun boleh. Walaupun tidak dilarang. Demikian ikhwah. Ikhwah, apa hukumnya nongkrong di kedai kopi, di kafe yang enggak ada musiknya? Hah? Boleh kan? Boleh nggak nongkrong di kedai kopi? Di kafe. Sekarang nggak kedai kopi, namanya kafe. Kafe namanya sekarang. Dulu warung kopi namanya. Sekarang kafe. Apa hukumnya nongkrong di warung kopi? Di kafe? Ya, tempat-tempat yang cozy lah kira-kira. Apa hukumnya nongkrong? Ngobrol-ngobrol aja, ngobrol-ngobrol. Cerita tentang timnas. Apa hukumnya? Mubah, boleh. Orang yang masih meninggalkan itu, yang masih melakukan itu, masih dikatakan wara'. Karena apa? Selama tidak ada larangannya. Tapi dia bicara di kafe, nongkrong, nggak ada musiknya ya. Kalau ada musik, orang wara' nggak mau duduk di situ. Ya, orang wara' nggak ada musik di situ, nggak ada mau duduk di situ. Tapi kalau nggak ada musiknya, dia masih mau duduk di situ, makan, nongkrong, cerita tentang timnas kan gitu, gimana bersinarnya, prestasinya, gitu kan. Orang wara' masih mau melakukan. Tapi kalau ini kira-kira gimana nih? Masuk nggak di AFF? Kita kira-kira kan? Kalau kalah berapa dapat? Taruhan berapa? Orang wara' nggak mau begitu. Karena sudah jatuh kepada yang diharamkan. Tapi ikhwah, orang zuhud nggak mau. Sekarang apa faedahnya untuk akhirat? Belajar membicarakan tentang timnas?
Kalau menang dia naik gaji antum. Itu kan kadang-kadang sampai ada yang menang sampai berlendang air mata, terharu biru gitu. Baru kali ini. Ya Allah. Luar biasa. Demikian ikhwah. Sampai pemuda-pemuda salafi juga menceritakannya. Boleh enggak? Hah? Boleh. Boleh. Tapi untuk orang zuhud enggak. Dia enggak akan bicarakan tentang tim. Alah udahlah timnas begitu-begitu juga itu begitu kan. Demikian. Kenapa? Karena yang dia akan bicarakan hanya yang ada manfaat untuk akhirat. Yang boleh saja tidak dengan bicarakannya. Demikian ikhwah. Antum bicara tentang setan merah, setan hijau segala macam tim-timnya nggak ngertilah kita. Kalau dia orang warok masih mau. Kenapa? Selama tidak ada larangan dan tidak ada syubhat. Jadi orang warok syubhat nggak mau. Ya, syubhat nggak mau dia. Tapi kalau sudah sampai derajat zuhud, dia pertimbangan ada nggak faedahnya untuk akhirat. Kalau nggak ada dia tinggalkan. Demikian. Jadi di situ bedanya kalau ada yang sedang kongko ya, sedang ngobrol di warung, yang warak semangat, yang zuhud bisa diam aja. Astagfirullah, astagfirullah gitu. Itulah dia. Nampak orangnya nggak begitu respon yang begitu-begitu. Tapi yang warak respon, semangat, berbinar-binar matanya. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Saya masih ingat dahulu AFF juga nggak salah, sekitar 6 tahun yang lalu itu final, itu satu kampung saya itu apa namanya, saya lewat nih di jalan ini, sekampung itu sepi, gak ada suara. Rupanya itu pas penalti, tiba-tiba wah apa ini? Sekampung, wah apa ini? Itu kan saya waktu itu pas pulang mau pergi taklim atau pulang taklim, sepi, tiba-tiba wah begitu. Rupanya Piala Dunia. Piala AFF ya waktu itu. Demikian ikhwah. Itulah dia. Jadi beda ya antara wara dengan zuhud dengan yang selainnya. Demikian ikhwah. Dan yang paling tinggi itu tentunya zuhud ya. Demikian ikhwah, azallahu wa iyyakum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Silakan jika ada yang mau bertanya. Kita masih punya waktu sekitar 10 menit. Silakan antum kalau mau bertanya melalui HP juga saya sediakan di 0813 600 600 61 0813 600 dan 661. Kalau untuk mau bertanya melalui HP pastikan dulu kuotanya ada apa enggak ya. Ibu-ibu juga boleh, silakan kirimkan pertanyaan di 0813 600 600 61. Silakan. Oke. Tapi ingat, ini hanya untuk kajian ya. Selain kajian jangan kirim-kirim pertanyaan. Gak ada layanan dan gak bisa ditelepon juga. Hanya untuk kajian. Begini kan nanti ada kajian, nanti mungkin 10 menit, 15 menit kita buka, tanya jawab, setelah itu tutup lagi udah. Silakan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Yang langsung silakan. Ibu-ibu yang ada mikrofonnya silakan yang mau bertanya. 0813 600 661 kan mudah. Kosong 0813 berapa? Memang sengaja dicarikan nomornya mudah diingat. Ada? Bentar, udah masuk. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara mendakwai keluarga yang masih melakukan kebid'ahan seperti 7 hari dan sebagainya sebagai seorang anak? Begini ikhwah, saya anjurkan kalau posisi kita masih seorang anak, apalagi anak yang masih berada di bawah tanggung jawab orang tua, masih di rumah orang tua, berdakwalah mulai dengan menunjukkan akhlak yang lebih mulia. Ya, akhlak yang lebih mulia. Mungkin selama ini dia nggak membantu orang tuanya atau sekedar saja, coba dibuat lebih rajin lagi
Ya, dibuat lebih rajin lagi. Misalnya dia seorang akhwat nih, biasanya nggak pernah cuci piring, kali ini cucilah piring, sapulah. Biasanya di dapur ibunya sudah kelentang itu. Seharusnya kan dia seorang akhwat bantu. Ini malah elok dia sedang apa mah? Sedang masak ya? Iya, lanjut, balik lagi ke kamar dia. Ya tentu tidak layak. Kali ini dia harus bantu. Kalau dilihat orang tuanya lagi pegal-pegal, pijet kakinya, nampakkan dulu kebaikan kita, akhlak kan diperbagus dulu. Baru sedikit-dikit bisa diberi masukan. Itu kalau anak. Kalau enggak jangan harap, ikhwah. Ya, karena orang tua kita itu tahu sekali gimana kekurangan kita. Orang tua kita itu tahu sekali kekurangan kita. Kalau kita beri nasihat, alah kau, katanya. Gak kau ingat duit mama 20.000 belum kau balikkan sampai sekarang. Dia kan ingat itu. Tapi coba kita baguskan dulu muamalah kita, akhlaknya, lebih sering dibantu. Kalau kita sudah berkeluarga, sering-sering datang, bawa buah tangan. Demikian ikhwah, walaupun hanya jeruk 1 kilo, 2 kilo, semangka. Begitu ikhwah. Jangan sampai kita datang ke tempat orang tua kita bawa istri dan anak-anak, nggak bawa apa-apa. Tiba di sana habis nasi emak kita, habis gulainya, habis pulang. Makasih banyak ya mak ya, menumpang makan aja deh. Apalagi ketika hari raya kan, datang bawa apa? Datang bawa biskuit, pulang bawa. Dia pulang dari maknya bawa beras 30 kilo gitu kan, rengginang gitu katanya kan, bawa rengginang, bawa apa lagi, hasil-hasil tanaman. Untung dia dengan modal 1 biskuit dia untung dapat yang lain. Seharusnya kan nggak seperti itu ikhwah. Ya, walaupun orang tua kita memang tidak mempermasalahkan, kan orang tua kita itu tempat kita kumpul kan dengan keluarga. Tapi janganlah sampai orang tua kita susah kita buat. Demikian, jangan sampai menyusahkan dia. Itu ikhwah. Ya, jadi cara berdakwah kepada orang tua mulailah dengan memperbaiki akhlak. Udah, ketika kira-kira mereka sudah sangat cinta dengan kita, gunakanlah penjelasan, tapi bisa kita jelaskan, jangan tanggung. Sebab kalau kita belum bisa menjelaskan, kita sudah mulai memberikan satu pernyataan, maka hanya akan banyak mudorot ketimbang manfaat. Misalnya nih, ditanya masalah 7 hari. Mak, 7 hari itu bid'ah. Kok bid'ah? Nggak tahu lah mak, gitu kata ustadz kami, pokoknya bid'ah lah udah. Ini kan bukan penjelasan namanya ini cari berantem namanya ini kalau orang Medan bilang. Kalau nggak bisa menjelaskan, mendingan nggak usah cerita, nggak usah ngomong, diam aja dulu sampai kita bisa memberikan penjelasan dengan detail, baru kita jelaskan. Kalau nggak, mendingan diam. Bagaimana pendapat Ustadz tentang mati suri? Ikhwah, yang bilang mati suri itu kan kita. Iya kan? Kan kita. Sebenarnya apakah dia mati? Belum mati. Orang mati nggak balik. Kan tadi setelah kita sebutkan, orang yang sudah mati tidak akan balik. Mati suri ini sama seperti pingsan. Pingsan itu bisa macam-macam. Demikian ikhwah. Kalau dahulu orang mati suri, ya, mati suri seminggu sudah mati. Kenapa demikian? Karena nggak ada makanan yang masuk. Tapi kalau sekarang orang yang mati suri, masih bisa makanan masuk, masih bisa infus, pakai oksigen, masih bisa. Itu yang menjadikan dia jadi lama. Kalau dulu mati suri mati betul. Kenapa? Nggak ada lagi oksigennya, nggak ada lagi makanan yang masuk, mati dia. Demikian. Manusia kalau sudah nggak ada makanan masuk, oksigen masuk, mati. Demikian ikhwan. Karena ada alat bantu sekarang itulah, maka dia bisa menjadi lama. Ada yang mati suri itu bisa setahun, bisa 2 tahun. Demikian. Dan itu posisi dia sebenarnya sama seperti orang yang sedang pingsan. Demikian. Jadi mati suri ada, tapi bukan mati yang dimaksud berpisah nyawanya dari badannya. Dia itu sama seperti orang yang sedang pingsan atau orang yang sedang tidur nyenyak. Makanya kalau ada teman kita atau istri kita atau suami kita, dia tidur, kita bangun-bangunkan, gak dengar sama sekali, kita bilang apa? Macam orang mati gitu. Macam orang mati, begitu. Ada yang
diuyak-uyak juga badannya tidak juga bangun. Ada, saking nyenyaknya. Itu ikhwah. Apakah dia dikatakan mati? Enggak. Kalau dikatakan mati kecil iya. Ya, mati kecil iya, karena tidur itu merupakan mati. Apa dalilnya kalau tidur itu mati? Hah? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala. Itu mau keluar rumah itu, bukan mau tidur. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Itu masuk WC. Ah, itu dia. Bismikallahumma. Iya. Di situ dengan nama Allah aku mati dan dengan nama Allah aku hidup. Kan mati. Terus setelah bangun tidur apa bacaannya? Hamdaladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami. Ba'dama amatana. Setelah mematikan kami. Berarti kan tidur itu mati. Demikian. Tapi tidak mati terpisahnya nyawa dan berpindahnya ke alam barzakh. Jadi mati suri itu ada. Allahu a'lam bishawab. Sebentar. Ternyata kuota saya yang habis. Sebentar. Kuota HP tanya jawab yang habis. Oke. Apakah dosa yang sudah kita taubati akan tetap mendapatkan balasan dan siksaan? Ikhwah, mengenai dosa, kalau sudah kita taubat kepada Allah, ya, taubat kepada Allah dengan taubat yang nasuhah, insya Allah Allah akan ampuni dan tidak akan mendapat siksa, bahkan dia mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan mendapat pahala kalau dia tobat dari dosa tersebut. Tapi taubatnya taubat nasuhah. Ya, taubatnya taubat nasuhah. Demikian ikhwah. Tidak akan dihitung lagi. Apakah nanti dia akan lihat? Iya, tetap dia akan lihat. Dosa-dosa itu akan dia lihat, dan dia juga akan lihat bahwasanya dia tertulis dia sudah taubat dengan dosa tersebut. Dia juga akan lihat juga bacaan itu, keterangan bahwasanya dia sudah taubat dengan dosa yang pernah dia lakukan. Jadi nggak ada masalah insya Allah. Yang lagi viral sekarang masalah musik, bisa jelaskan Ustaz perbedaan antara syair, lagu, nyanyian? Ikhwah, musik itu kan jelas alat musik. Sayakunu min ummati yastahilnal harir wal hur wal ma'azib wal khamr. Nanti di kalangan umatku akan ada orang-orang yang akan menghalalkan sutra, menghalalkan zina, menghalalkan ma'azib itu alat musik, dan menghalalkan khamr. 4 hal ini berendeng, semuanya haram. Nanti akan ada dari kalangan umatku akan menghalalkan, berarti mereka dari hukum asalnya adalah haram. Khamr dihalalkan, berarti khamr itu haram. Kemudian ada orang-orang yang menghalalkannya. Itu ikhwah. Jadi alat musik beda dengan nyanyian, beda lagi dengan syair. Beda-beda ikhwah. Ya. Kalau nyanyian itu nyanyian saja, dia diucapkan dengan intonasi. Misalnya ini, ya, itu nyanyian, buang musiknya, nyanyilah itu namanya. Ya, nyanyilah namanya. Makanya kalau kita lihat nasyid-nasyid sekarang kan dia seperti nyanyian. Itulah syair-syair, nasyid, kasidah-kasidah. Tetapi ikhwah, yang namanya musik iringannya itu musik, alat musik. Ini Pak Ustadz ini ikhwah, dulu memang sudah berapa kali dia melontarkan masalah syubhat, masalah musik. Dulu dia katakan, dia berbicara masalah hadis ini, dia katakan itu kalau 4-4-nya ada katanya baru haram.
Dulu saya dengar selingan apa omongannya. Karena apa? Karena katanya kalau orang sudah musik itu pasti ada orang yang menghalalkan perzinahan, menghalalkan khamar. Makanya khamar, zina dan musik itu bersamaan. Demikian. Ya, memang kawannya ikhwah. Coba kira-kira di diskotik itu apa kawannya? Hah? Ada yang pernah? Diskotik itu pasti nanti ada narkobanya, ada khamrnya, ada pelacurnya, kan begitu ikhwah. Memang ada kawannya di situ. Demikian ikhwah. Jadi ini yang diharamkan katanya. Siapa bilang harus dia ada bersamaan baru haram? Kalau begitu khamr sendiri nggak haram gitu. Begitu ikhwah. Dari dulu buat sobat-sobat seperti ini. Tapi nggak tahu nih ikhwan kata masih aja dengar yang gini-gini. Ya. Terus nyanyian beda dengan musik ikhwah. Ada yang mengatakan, ada lagi mengatakan yang dikatakan musik itu adalah yang haram itu adalah dentingan sendok di saat engkau makan tetanggamu haram. Ada yang bilang begini. Ini apalagi definisinya? Dia katakan yang dikatakan haramnya musik itu yaitu dentingan sendok kamu ketika engkau makan sementara tetanggamu lapar. Apalagi definisi seperti ini? Itu baru haram katanya ikhwah. Dia membuat definisi sendiri. Sementara dalam bahasa Arab itu definisi sudah ada, sudah baku. Ikhwah, musik itu sebenarnya ada yang mengatakan musik itu kan sebenarnya suara-suara alam. Betul. Musik itu suara alam. Tapi ketika dia disatukan dan suaranya diatur dengan alat tertentu, dia menjadi musik. Misalnya ikhwah, saya berikan contoh. Musik gak itu? Musik gak? Tapi kalau misalnya begitu, ini dibuatkanlah suara ini dari alat tertentu mengeluarkan nada-nada tertentu, jadi musik dia. Jadi ada yang mengatakan begini, kalau begitu bapak nggak boleh mukul-mukul meja. Kenapa? Karena musik loh. Ada nggak musik pakai pukul meja? Ada nggak? Ada. Kalau yang musik K-pop namanya, yang dia pakai pukul-pukul peti. Ada lagi mis yang dalam sepeda itu ada bulatan besi bulat kecil-kecil. Mimis lah, orang Medan bilang mimis. Yang di dalam lahar tahu lahar? Hah? Klaker kan ada besi-besi kecil. Itu kalau saya pegang-pegang musik nggak? Suaranya kan kesek gitu kan. Kalau saya masukkan ke botol aqua, nanti saya kesek. Jadi musik nggak? Jadi alat musik namanya. Tali pancing musik nggak? Hah? Antum kalau mancing pakai apa? Wih, alat musik nih tali pancing. Kan enggak. Tapi ketika antum masukkan, ikat di ujung sini, kemudian yang harus diketatkan, yang satu enggak diketatkan, kemudian dipeti-peti, jadi musik dia. Jadi musik, itu namanya alat musik. Demikian. Jadi jangan katakan berarti bapak enggak boleh mukul-mukul kentongan, enggak boleh mukul-mukul tiang listrik karena itu suara musik. Siapa bilang tiang listrik musik? Demikian. Suatu hal yang sangat jelas sebenarnya musik itu apa. Iya kan? Dan tidak ada satupun yang menyatakan musik itu syair. Beda, syair itu beda lagi. Syair itu liriknya, musik itu iringannya. Demikian ikhwah. Kalau iringannya ini itu sudah sepakat para ulama. Alat musik kan sudah jelas, gitar, piano, apa lagi? Meja ini pun kalau antum susun, jadi kalau ditepuk satu bisa teng pok gitu kan jadinya. Kalau suaranya begitu, kemudian dengan dipukul-pukul begini bisa jadi musik. Jadi alat musik itu, peti-peti itu. Sama seperti angklung ikhwah. Angklung itu suara apa? Suara bambu kan? Suara bambu. Demikian. Suara bambu itu ketika diatur, dia ada nadanya. Ketika dimainkan jadi alat musik dia. Demikian. Gelas, botol bukan alat musik, tapi ketika antum isi air, jadi ketika antum pukul dia bisa jadi bernada. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kemudian antum pukul-pukul dia mengeluarkan nada. Jadi alat musik lah tuh botol. Tapi jangan katakan botol bukan alat musik. Bukan begitu. Jadi sesuatu yang dijadikan sebagai alat untuk
tangga nada tertentu dan itu jadikan mengeluarkan suara-suara, itu dikatakan alat musik. Ini yang sepakat para ulama diharamkan. Beda halnya dengan nyanyian atau apa namanya, liriknya. Nah, liriknya inilah yang ada memang sebagian para ulama boleh, sebagian lagi enggak. Liriknya saja tanpa ada musiknya. Makanya kalau kita lihat kasidah-kasidah itu, belirik nggak dia? Berintonasi nggak dia? Berintonasi nggak dia? Berintonasi, ikhwah. Ya, seperti kan banyak kasidah-kasidah sekarang itu. Nah, kalau masalah itu masih khilafiyah. Kalau ucapan-ucapannya saja yang sudah menjadi kesepakatan adalah alat musiknya. Begitupun para ulama menyatakan kita nggak dianjurkan untuk nyanyi-nyanyi gitu, kasidah-kasidah sekalipun. Kenapa? Karena kalau orang sudah cocok dengan kasidah, hilang Al-Qur'annya. Ikhwah, kalau kita mendengar Al-Qur'an pagi, kita setel tuh Quran, kemudian kita berangkat, masih terngiang-ngiang nggak ini Qur'annya? Hah? Masih kan? Sama dengan musik. Dan sama dengan lagu-lagu itu. Lagu-lagu itu walaupun dia hanya kasidah tanpa musik, nempel terus itu di telinga kita. Nempel. Makanya dalam Islam membatasi. Tidak mutlak. Kalau musik mutlak ya, musik mutlak. Kalau yang ini dibatasi, kapan itu bolehnya? Kapan bolehnya kita berkasidah? Hari raya. Ketika walimah. Demikian. Makanya ketika walimah antum hidupkan kasidah-kasidah, tapi ingat tanpa musik. Demikian. Ya. Tanpa musik. Demikian sebagai pembeda antara walimah dengan apa? Dengan takziah. Dia macam mana ini? Demikian. Itu merupakan satu kehalalan di saat-saat tertentu. Tidak semuanya, ikhwah. Tidak semuanya. Jadi Pak Ustadz ini mengatakan sampai Zaid bin Sabit tertuduh, astagfirullah, itu jelas, ya, itu jelas keliru besar. Karena musik sepakat para ulama nggak dibolehkan. Demikian ikhwah. Adapun kasidah-kasidah itu masih dibolehkan di hari-hari tertentu. Demikian. Allahu a'lam bissawab. Itulah, udah jam 11 lewat. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita petunjuk, ya. Dan saya juga tidak menganjurkan antum untuk sering-sering berkasidah-kasidah. Walaupun tanpa musik. Karena apa? Karena akan memalingkan dari Al-Qur'an. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.